Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri, booth Isuzu. Jadi kemarin pada saat saya dan Om Mobi bikin kendaraan yang disuka dan tidak disuka di Gias, booth Isuzu ini memang sengaja kami lewatkan karena mereka yang dipajang di sini cuma 2 mobil, dan mobilnya ini mobil modifikasi. Jadi ini bukan mobil untuk kita sebagai pengguna, tapi ini mobil yang sudah disiapkan untuk fleet dan disiapkan untuk tambang. Jadi itu dilewatkan di mobil yang disuka dan tidak disuka karena saya menyiapkan ini untuk sebuah video sendiri karena ini menarik. Kita akan melihat Isuzu D-Max dan Isuzu MU-X yang sudah dimodifikasi untuk tambang, dan bagaimana, apa sih yang dibutuhkan dari sebuah mobil untuk dipakai di perkebunan, pertambangan seperti ini. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, ini adalah Isuzu D-Max. Jadi Isuzu D-Max ini sudah tidak standar lagi. Anda bisa lihat di sini ada bulbarnya di depan, dan ini bulbar yang benar-benar kokoh, langsung disambungkan ke sasis. Dan mungkin banyak Anda yang bertanya, bendera ini bendera yang tingginya kira-kira 4 meter ini tingginya. Apa sih fungsi dari bendera ini? Jadi dulu itu banyak kejadian kalau di tambang itu ada dump truck yang besar sekali, yang itu tingginya juga bisa sampai 5 meter lebih, dan supir dump truck itu bisa tidak melihat mobil seperti ini, dan ada kejadian sampai kelindes dan tidak kerasa juga kelindesnya. Makanya kenapa mobil di tambang itu harus ada tempat buat bendera seperti ini dan bendera sampai tinggi, supaya supir dump truck itu minimal melihat benderanya. Nah ini, makanya di bulbarnya ini dia tempatkan tempat untuk bendera. Nah ini udah lebih aman ketika dia berjalan di antara dump truck yang besar-besar itu. Dan kemudian ini 4x4, jadi baik MU-X maupun D-Max-nya ini yang 4x4. Dan ini bannya juga sudah dimodifikasi. Ini bannya menggunakan tipe MT, jadi dia sudah bisa off-road yang cukup berat. Walaupun suspensinya belum diganti, karena pertambangan itu biasanya nggak yang seperti rock crawling yang benar-benar berat sekali. Memang rata-rata rata tapi licin dan berlumpur, makanya dipakai ban MT seperti ini. Nah, kemudian modifikasi lainnya adalah ini. Jadi ini bukan roll bar ya. Ini bukan roll bar. Dia tidak berfungsi untuk menahan mobil kalau terbalik, tapi dia untuk menempatkan lampu rotator warna kuning dan lampu seperti ini. Jadi ini juga ditinggikan supaya kendaraan-kendaraan yang besar itu bisa melihat lebih jelas mobil ini ketika melakukan mundur, mengerem, atau sen. Nah, itu dia yang dimodifikasi di mobil ini. Jadi di belakang ini masih bisa untuk mengangkat barang, tapi ini yang dilakukan modifikasinya tidak terlalu berat. Nah, ada satu hal penting untuk sebuah mobil di pertambangan modern, yaitu sekarang perusahaan pertambangan, perkebunan itu harus comply, harus mengikuti aturan emisi. Dan makanya kenapa yang disiapkan untuk Isuzu ini yang disiapkan untuk kendaraan fleet ini sudah menggunakan mesin paling modern mereka, yaitu sudah memenuhi standar emisi Euro 4. Nah, jadi secara emisi dia memenuhi, kendaraan ini bisa beroperasi di tambang tanpa terlalu mengotori lingkungan kita. Dan ini adalah mesin diesel 1900 cc. Jadi dia sangat kecil kapasitasnya, tapi dia bisa membuat tenaga 150 PS dan torsinya 350 Nm yang disalurkan ke 4 roda, karena ini adalah sebuah kendaraan 4-wheel drive. Direct injection, canggih sekali ini mesin. Kapasitasnya kecil, jadi konsumsi bahan bakarnya hemat, tapi tenaganya besar, dan dia sudah Euro 4. Dan yang
banyak berbeda dibandingkan yang dibeli oleh masyarakat adalah transmisinya. Nah, jadi ini belum kursi kulit segala macam ya, tapi ini transmisinya memang dipakai yang manual. Karena manual itu lebih tangguh ketika di off-road dan dia juga perawatannya lebih mudah. Jadi ini saya udah lama sekali nggak naik D-Max. D-Max sama terakhir tuh MUX waktu kita MUX Challenge ke Lampung sama Ridwan sama Om Mobi. Ini sekarang tipe yang paling barunya. Ini posisi berkendaranya ergonomis loh. Walaupun ini mobil bisa dipakai buat ditambang fleet, tapi ini posisi mengemudinya ergonomis. Koplingnya enteng sekali. Oh iya, instrumennya juga udah baru, ada digital juga, ada digital display di tengahnya. Power window semua udah standar, tapi memang yang lainnya basic. AC ya yang penting AC, tidak perlu climate control dual zone. Kemudian yang penting dia ada hill descent control dan ada locker diferensial belakang. Ini sangat perlu kalau misalnya kita di tambang. Nih sudah pas posisi nyetirnya, manual. Rem parkir juga rem parkir yang manual karena di tambang itu yang penting itu mobil tuh reliable. Sebenarnya ini yang berikut ini nggak relevan sama mobil tambang, tapi saya pengen tahu aja duduk di belakangnya karena saya tingginya 177 cm. Ini posisi berkendara saya, sekarang kita lihat belakang. Untuk ukuran di tambang sih ini masih nyaman. Legroom masih ada, kemudian headroom masih ada. Dia belakang memang kursinya tegak karena ya ada space di belakang untuk baknya. Tapi di belakang ini masih ada USB port loh. Lumayan. Oke, sekarang kita ke MUX. Tunggu. Ada satu yang menarik juga. Ini bangku, dia bisa bisa ke atas seperti ini. Dan ini tinggal dikaitkan dan di bawah sini. Nah, ini ada space lagi, jadi tools, kunci-kunci, alat yang berhubungan dengan tambang gitu ya. Ini bisa diletakkan di sini kalau misalnya di belakang takut hilang di belakang barang-barang yang lebih kecil yang harus lebih secure, itu bisa ditempatkan di bawah kursi ini. Let's go. Nah, yang MUX-nya sama, jadi dia dilengkapi dengan bendera ini juga, untuk supaya mudah terlihat, tapi dia dilengkapi juga sekarang dengan winch. Jadi ini siap untuk ke medan yang lebih berat lagi dan tidak usah khawatir kalau nyangkut, bisa ada winch di sini. Bannya juga sama, menggunakan ban MT. Mesinnya sama, Euro 4 ready juga, dan ini sudah 150 PS dan 350 Nm. Nah, ini mungkin untuk lebih ke site manajernya kali ya, karena ini pasti lebih nyaman, dia bisa 7 orang juga. Sedangkan itu untuk yang mengangkut barang, mungkin untuk pekerja lebih kerasnya. Sedangkan yang MUX-nya ini untuk versi yang lebih nyamannya juga. Nah, dia kan tidak ada bak ya, tapi di belakang dia ada tow hook seperti ini juga untuk menarik trailer atau menarik anhang. Nah, MUX walaupun dia bukan double cabin, tapi dia bisa memuat 7 penumpang. Di belakang masih ada space buat barang, misalnya buat toolbox seperti ini. Kan dibawa di tambang perlu gitu ya. Ini kita bisa taruh di sini. Kalau butuh space lebih gede lagi, kita tinggal lipat seperti ini. Mudah sekali. Bahkan bangku depan itu juga masih bisa kita lipat. Dia one touch tumble. Nah, jadi seperti ini. Barang lega, tapi kalau misalnya kita mau rata, dia bisa seperti ini. Jadi benar-benar sangat praktis dan multiguna. Bisa buat penumpang, bisa juga untuk barang, dan kapasitasnya nggak kalah sama yang double cab. Posisi lampunya itu ditempatkan di bodi seperti ini. Jadi lampu dan radiatornya ada di sini. Nah, sekarang kita ke dalamnya. Nah, seperti Anda bisa lihat, jadi yang MUX yang dipamerkan di Gias 2022 ini walaupun sudah dimodifikasi untuk tambang, tapi dia merupakan versi yang lebih nyaman. Dia transmisinya otomatis, kemudian rem parkirnya elektrik, tapi dia tetap dilengkapi dengan hill descent control, off-road mode, dan pengatur 4x4-nya ini juga sudah elektrik semuanya. Posisi berkendara mirip dengan
D-Max tetap ergonomis, tapi AC dia tetap yang model basic seperti ini. Jadi ini mungkin untuk bos-bosnya kali ya, bos-bos di side-nya. Kita belakang-belakang. Di belakang ini lebih nyaman dibandingkan di D-Max karena Anda juga bisa reclining seperti ini. Kemudian ada armrest-nya. Dan tapi di belakang nggak ada USB slot, tapi ada power socket 12 volt. Legroom juga memadai, begitu juga dengan headroom, dan ini AC-nya dia ada dari sini. Nah, tapi mobil tambang, oke, secara mobil Isuzu memang tangguh. Dari dulu Isuzu terkenal ketangguhannya termasuk mesinnya, tapi tambang itu tantangannya berbeda. Karena bukan hanya medan yang berat, biasanya dia juga jauh dari mana-mana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika Isuzu memang berkonsentrasi untuk membuat 2 varian mobil yang dipamerkan di Gias ini untuk tambang, bagaimana dengan after sale service-nya? Bagaimana cara merawat mobil ini atau memperbaiki mobil ini kalau terjadi sesuatu di area tambang? Nah, solusinya keren banget, sekarang kita lihat. Nah, ini dia solusinya, BIB, Bengkel Isuzu Berjalan. Oke, sekarang kita akan memutari truk ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bener-bener bengkel, lengkap dengan kompresornya, peralatannya, spare partnya, oli-olinya semua. Dan ini yang akan bisa merawat Isuzu Anda ketika di tempat-tempat yang terpencil. Nah, buat lebih detailnya sekarang kita akan ngobrol sama pihak Isuzu yang sangat mengerti mengenai bengkel Isuzu Berjalan ini, Mas Hanan. Halo Mas Hanan. Selamat siang Pak Eri. Apa kabar? Baik, baik. Ini jadi bengkel Isuzu Berjalan. Betul. Jadi bengkel Isuzu Berjalan ini memberikan support pada customer, khususnya untuk segmen customer yang tadi ya, yang D-Max dan MUX yang khusus untuk plantation, perkebunan, pertambangan. Betul, pertambangan. Jadi customer nggak usah ragu gitu. Karena adanya bengkel BIB ini, jadi customer nggak perlu datang ke bengkel, tapi kita yang akan support bengkel yang datang ke Betul, customer. Apa aja yang bisa dilakukan? Yang pertama kita memberikan jasa servis dan spare part tentunya. Jadi spare part tersedia, kemudian servis tools-toolsnya pun juga tersedia di sini. Jadi seperti kayak bengkel seutuhnya lah gitu. Jadi nggak peduli saya mau taruh mobil ini di Kalimantan, di pedalaman semua. Begitu saya beli fleet nih Isuzu ini, perawatannya yang datang ke sana. Tidak perlu mengirim mobil ke Jakarta atau ke kota besar lagi untuk perawatan. Jadi teman-teman kita di bengkel, mekanik-mekanik yang akan langsung ke site ya, ke site customer ya. Ke site-nya ya. Termasuk kalau ada kerusakan mendadak juga akan langsung. Iya, kita 24/7 ready untuk 24 jam 7 hari seminggu. Dan ini dia pakai basisnya Isuzu Traga ya. Betul. Ini Isuzu Traga yang untuk BIB. Oke. Jadi siaga setiap saat. Betul. Jadi breakdown yang terjadi bisa diminimalkan. Betul, ya. Betul. Karena ini langsung berjalan ke konsumen ya. Betul sekali. Mantap. Jadi untuk daerah yang berbeda ada BIB yang berbeda juga ya, bukan cuma satu unit ini aja. Jadi kita ada total 157 BIB. 157. Ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi customer nggak perlu khawatir itu tadi. Di tiap-tiap bengkel kita, khususnya Isuzu, semua tersedia bengkel Isuzu Berjalan. Oke, makasih Mas Hanan. Siap. Ini MUX sama D-Max tuh ada test drive-nya nggak di luar? Iya, ada. Ada? Wah, oke. Nanti saya juga mau coba juga, tapi ini keren banget BIB ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan videonya dulu. Sama-sama, Pak. Nah, itu dia BIB, bengkel Isuzu Berjalan. Dan kalau saya sebagai klien gitu ya, ini adalah solusi untuk merawat kendaraan-kendaraan kerja saya supaya tidak perlu kita bawa ke kota besar gitu, karena mereka yang datang ke kita. Dan memang Isuzu itu sudah pemain lama ya, dia sudah sangat berpengalaman untuk fleet car seperti ini. Jadi solusi seperti ini juga itu akan memudahkan customernya. Nah, di Gias 2022
Isuzu juga ada unit test drive-nya. Nggak lengkap dong video ini kalau kita nggak test drive mobilnya. Let's go. Nah, sudah ada D-Max dan ada MU-X. Kita coba yang D-Max dulu. Ini sama ya, ini manual 6 speed. Bedanya tidak ada modifikasi untuk tambang aja. Let's go. Ih, koplingnya enteng banget. Oke. Kamera parkir udah standar. Ini bener-bener kalau mobil kayak gini ya, diesel yang kuat nih, nggak perlu nginjek gas sama sekali, tinggal lepas kopling aja mobil langsung maju. Torsinya besar. Langsung naik rem. Ya, ini dia bantingannya agak kaku ya, tapi emang harus kaku kalau mobil seperti D-Max ini. Tapi kekakuan antara depan dan belakang tuh cukup balance gitu, jadi nggak terlalu jomplang. Karena mobil ini disiapkan untuk beban yang berat di belakang, jadi dia harus kuat suspensinya. Ada polisi tidur dikit di sini. Depannya oke. Belakangnya sebenarnya ini bantingannya dewasa loh, cuman lebih ke arah kaku. Ya memang itu kebutuhannya. Kita putar balik. Radius putarnya juga oke untuk sebuah di-cab yang panjang ya. Tarik. Oh, kuat. Torsinya 350 Nm. Kuat, di atas 2500, kuat sekali tenaganya. Ini lebih bertenaga loh dibandingin sebelumnya, walaupun kapasitas mesinnya mengecil ya, jadi 1900 cc. Wah, ada hambatan di depan, ada rem. Cuek aja, doeng. Ini mobil kayak gini kan tangguh, doeng. Oh iya, lupa. Ini dia bisa teleskopik. Wah, jadi makin ergonomis posisi duduknya. Nah, ini area test drive-nya emang ini ya. Semuanya jalan alus, jalan beton, jadi nggak perlu kita pakai differential lock. Sebenarnya kalau treknya berlumpur atau licin, ini differential lock nih sangat membantu untuk mendapatkan traksi optimal supaya mobil bisa keluar dari kubangan atau jalan yang licin itu lebih mudah. Berasa gagah ya, tapi halus banget loh ini mesin. Ini mesin hampir nggak kedengeran loh dari dalam. Tapi memang terasa gitu auranya bahwa dia tuh siap bekerja keras. Nah, sekarang kita akan coba yang lebih nyaman, yang tadi saya bilang kalau ditambang mungkin buat bos-bosnya nih. Isuzu MU-X. Oke, kita pindah ke MU-X. Sama mesinnya 1900 cc, Euro 4 ready, tapi ini bakal lebih nyaman saya yakin. Oh, ini udah beda ya. Jadi ini emang udah beda dibanding yang saya, Ridwan dan Om Obi pakai waktu di MU-X Challenge ke Lampung. Jadi ini generasi lebih baru, tapi sekarang kita rasain aja rasanya seperti apa. Oke, sama setir juga bisa dilihat teleskopik. Nah, ini Matic. Jadi lebih udah saya lupa udah electric parking brake juga. Kamera mundur standar. Berat di setir sama seperti di Max. Kita lewat ramp lagi. Oh iya.
Ini lebih dewasa dan sedikit lebih lunak dibandingkan D-Max. Oh iya, lebih empuk. Oh iya, lebih nyaman. Kita lewat polisi tidur. Oh iya, jauh lebih nyaman. Ini cocok sekali nih untuk dipakai bos. Oke, kita coba tenaganya. Oh, kuat. Walaupun matic. Oh iya. Kayak gelombang tenaga tuh datang terus. Dia cukup stabil juga loh nih. Kita berhenti di tanjakan. Udah ada auto hold-nya juga. Jadi mobil nggak bakal mundur. Ini udah beda rasanya dibanding yang saya pakai waktu di Lampung. Ini lebih nyaman, lebih halus, dan lebih bertenaga. Dan yang pastinya bersih lingkungan, lebih bersih lingkungan karena ya Euro 4. Radius putar juga bagus untuk ukuran sebuah big SUV, leather frame SUV yang besar. Ya, jadi baik D-Max maupun MU-X ini sebenarnya untuk pemakaian pribadi juga masih nyaman. Posisi nyetirnya yang enak. Nice. Rasanya nggak sabar deh pengen challenge lagi, MU-X challenge lagi pakai mobil yang ini. Pasti lebih epic nih perjalanannya nih. Karena dia lebih bertenaga, lebih nyaman, lebih tangguh. Ada off-road mode-nya, cuman off-road mode-nya kita nggak bisa coba di tes ini. Tapi, ayo dong, Om Mobi, return, bikin challenge lagi yuk pakai MU-X. Oke, kita balik ke dalam. Ya, jadi dari test drive terasa kalau misalnya Isuzu itu juga masih enak buat dipakai pribadi, apalagi bentuknya juga keren dan nyaman. Tapi sebenarnya mereka juga more than ready untuk membantu industri di Indonesia karena baik D-Max maupun MU-X ini adalah mobil yang tangguh dengan modifikasi sedikit saja ini sudah menjadi sangat layak untuk kendaraan tambang, mesinnya kuat, bertenaga dan rendah emisi. Itu yang dibutuhkan industri sekarang dan solusi BIB bengkel Isuzu berjalan itu juga akan memudahkan pelaku usaha untuk merawat serta memperbaiki Isuzu mereka ketika berada di perkebunan, pertambangan, atau industri lainnya. Well done, Isuzu. Jadi begitulah video kami di booth Isuzu ini. Memang bukan mobil yang untuk customer di sini, tapi ini adalah mobil yang istimewa yang bisa membantu berjalannya industri dan pembangunan di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Jika Anda punya ketertarikan ke Isuzu dan ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa follow Instagram mereka di sini. Follow juga Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.